Koreo La Grande Indonesia versus Cina trending di 141 negara. Timnas Indonesia resmi lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Malaysia anggap kemenangan Timnas Indonesia versus Cina kontroversial. La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kembali menghadirkan koreo luar biasa megah. Dua kelompok supporter Timnas Indonesia itu pamer kreativitasnya dengan membentangkan dua spanduk raksasa berupa gambar kartun unik saat duel kontra Tiongkok pada Kamis 5 Juni malam. La Grande Indonesia dalam pertandingan melawan Cina telah menjadi trending di 141 negara. Banyak netizen dunia yang mengagumi kreativitas dan semangat supporter Indonesia, yaitu La Grande, telah menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kelompok supporter terbaik di dunia dengan kemampuan menciptakan koreografi yang spektakuler dan penuh makna. Dukungan mereka terhadap Timnas Indonesia tidak terbatas pada penampilan visual saja, tetapi juga melalui nyanyian dan chant yang tak henti-hentinya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semangat juang dan nasionalisme yang kuat menjadi ciri khas La Grande Indonesia dalam mendukung timnas. Banyak yang berharap timnas Indonesia terus maju dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Koreografi ini menjadi simbol semangat juang dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. La Grande Indonesia telah membuktikan bahwa semangat supporter Indonesia dapat menjadi salah satu inspirasi bagi dunia. Duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dihiasi oleh aksi koreografi serta topi yang sangat megah dari supporter Garuda dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Kamis 5 Juni tahun 2025 malam waktu Indonesia Barat. Supporter Timnas Indonesia membentangkan gambar yang megah di area Tribun Selatan dan Utara. Tribun Utara SUGBK yang ditempati oleh La Grande Indonesia menyajikan aksi koreografi yang megah. Pada mulanya mereka membentangkan mozaik yang bertuliskan Showtime dengan latar belakang warna merah putih. Setelah itu, ketika momen menyanyikan lagu kebangsaan dimulai, mereka menaikkan gambar raksasa dengan seorang tokoh wayang yang membawa tameng bergambar burung Garuda serta menghancurkan tembok besar Cina. Aksi koreografi yang dilakukan La Grande Indonesia ini menjadi perbincangan hangat. Karya tersebut mendapatkan beberapa kali sorotan dan terlihat begitu detail. Netizen menduga apabila tokoh yang disajikan oleh La Grande tersebut ialah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang mengusir dinasti Yuan Mongol dari tanah Jawa pada tahun 1293. Sementara itu, ada pula yang menduga apabila tokohnya ialah Satria Garuda, sebab karakter yang tampil dalam gambar tersebut memegang pedang sekaligus tameng dengan mozaik burung Garuda di depannya. Sementara itu, di Tribun Selatan SUGBK yang ditempati oleh kelompok Ultras Garuda, mereka juga menyajikan aksi koreografi yang tak kalah menarik. Sebab koreo ini melambangkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026.
Dalam gambar tersebut, Ultras Garuda menyajikan seorang tokoh dalam karikatur The Simpsons yang mengenakan jersey timnas Indonesia berwarna merah yang tengah menunggangi sebuah burung Garuda. Tokoh tersebut terlihat tengah menggunakan teropong yang membidik bendera Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai informasi, dua bendera ini merujuk pada tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 yang bakal digelar di sana. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dipastikan usai laga timnas Arab Saudi menang 2-0 atas Bahrain di matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan torehan 12 poin. Perolehan poin skuad Garuda tak bisa dikejar Bahrain dan Cina di urutan kelima dan keenam dengan 6 poin. Meski mendapat perlawanan sengit, Arab Saudi tetap bisa menang. Laga diselesaikan klub berjuluk The Green Falcon itu dengan skor 2-0. Kemenangan atas Bahrain membuat Arab Saudi naik lagi ke posisi ketiga di klasemen sementara grup C. Mereka kini mengemas 13 poin. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain juga berdampak bagi timnas Indonesia, karena skuad Garuda harus turun peringkat ke posisi keempat di klasemen grup C. Mereka terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Meski turun peringkat, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab perolehan poin pasukan Patrick Kluivert yang kini memiliki 12 poin dipastikan takkan bisa dikejar oleh dua tim di bawahnya, yaitu Bahrain dan Cina yang mengisi posisi kelima dan keenam saat ini. Perolehan poin mereka sama-sama tak bertambah, yakni 6 poin karena kalah di matchday ke-9. Bahrain dan Cina pun dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab dengan satu laga tersisa lagi di grup C, mereka takkan bisa mengejar ketinggalannya. Meski sudah dipastikan lolos, timnas Indonesia masih sisakan 1 laga lagi di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Jepang di laga tersebut yang akan digelar di Suita Municipal Football Stadium Osaka, Jepang pada Selasa 10 Juni tahun 2025. Jepang pun diketahui sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena kukuh di puncak klasemen dengan perolehan 20 poin. Fans Malaysia anggap kemenangan timnas Indonesia atas Cina kontroversial. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina dengan skor 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni tahun 2025 dianggap kontroversial oleh Malaysia. Gol sematawayang kemenangan timnas Indonesia dicetak melalui penalti oleh Romeni. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, keputusan wasit PR dalam pertandingan tersebut sangat dipertanyakan. Keputusan wasit PR untuk memberikan penalti kepada timnas Indonesia sangat tidak adil, kata pengamat sepak bola Malaysia Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi menambahkan bahwa keputusan wasit PR tersebut dapat mempengaruhi hasil pertandingan dan memberikan keuntungan tidak adil kepada timnas Indonesia. Jika wasit PR tidak memberikan penalti, mungkin hasilnya akan berbeda, kata Ahmad Fauzi. Namun, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert merasa puas dengan kemenangan timnya. Kami bermain sangat baik dan pantas mendapatkan kemenangan, ujar Patrick Kluivert. Romeni, pencetak gol penalti, juga merasa bangga dengan kemenangan timnya. Kami bekerja sama sebagai tim dan pantas mendapatkan kemenangan, ujar Romeni.